Oke, selanjutnya kita akan bahas ya fungsi Edge Power-nya buat apa. Jadi Edge Power ini dipakai untuk eh nge-push dolar. Nah, oke ya. Jadi kita langsung aja cara pakai Edge Power. Bagaimana cara Edge Power membantu kita dalam menambah dolar ya di YouTube kita sendiri. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan proxy dari Diffusox. Ya, ini lumayan bagus tapi tidak semua IP itu bagus untuk dipakai ya. Jadi ada beberapa IP dan yang sering saya pakai itu dari hosting dari ResRRR ini ya. Jadi caranya ketikkan saja tulisan atau kata res.rr.com ya. Yang ini ya. Setelah itu klik search ya. Ini khusus untuk United States dulu ya. Oke, jadi kalau sudah, ini ada banyak sekali IP yang bisa kita pakai. Caranya, tinggal kita klik saja di sini satu, dua. Ya. Jadi mau berapa pakai silakan. Nah, karena Explorer ini cuma bisa dua profile untuk satu kali pakai, jadi kita pakai dua dulu ya. Oke, saya buka notepad dulu karena mau disalin. Nanti kita akan pakai SOX 5 ya. Jadi kita pakai SOX 5 untuk proxy-nya nanti. Kita copy saja dulu ininya, IP-nya ke dalam sini ya. Kita copy dulu. Oke, udah selesai. Sekarang kita copy semuanya dan kita pastekan di RDP tadi ya. RDP yang sudah diinstal Explorer-nya. Nah, kita pastekan di bagian sini, di bagian proxies ya. Bagian sini, setelah itu klik add proxy dan pastekan di bagian sini, di bagian please fill in your proxy information here. Oke, ini kita udah pastekan. Jangan lupa ada kata-kata SOX 5-nya di bagian depan IP tadi. Nah, kalau udah dipaste, klik saja cek proxy ya untuk lihat apakah proxy-nya hidup atau mati. Ya. Kalau sudah hidup, hijau-hijau semua, pilih OK ya, klik OK. Oke nih, hidup semua ya. Oke, sekarang kita akan bikin profilnya dulu. Oke, kita klik di sini di bagian New Profile. Oke, nah di sini kita bisa pilih banyak jenis ya. Nah, pertama yang paling perlu itu di browser ini, kalian boleh pilih apa aja, bebas ya, yang udah kalian install. Jadi saran saya, ini kan ada nanti cuma dua profile. Jadi masing-masing profile harusnya berbeda ya. Jadi untuk profile pertama saya pakai Chrome 112 ya. Setelah itu saya pakai Windows yang berapa nih? Saya pakai Windows 11 dulu ya. Nah, ini OS-nya saya pakai Windows. Tapi kalau misalkan ya iklan kalian nggak muncul di Windows atau di browser Windows, kalian bisa pakai Android juga. Oke. Kalian boleh pakai Android juga. Atau misalkan iklannya nggak muncul di Windows ataupun di Android, kalian bisa pakai iOS ya. Nah, bisa juga pakai iOS ini. Oke. Tapi di sini saya akan pakai Windows dulu ya. Saya pakai Windows 11 ya. Windows 11, user agentnya saya pakai yang terbaru di 112. Jadi setelah itu scroll ke bawah, ini ada proxy. Pilih yang di bagian save proxy. Tadi kan kita sudah pakai kan, sudah pastekan proxy-nya. Klik save proxy, pilih select proxy. Oke, pilih salah satu. Ya, pilih satu di sini. Setelah itu scroll lagi hingga ada tulisan advance ini, klik lagi. Oke, untuk web RTC-nya kalian replace saja ya. Klik replace. Jadi nanti web RTC-nya akan digantikan dengan yang baru. Ini biarkan saja location-nya. Terus untuk screen location,
screen resolution ini artinya lebar layar ya. Kita ganti saja, cari yang paling kecil saja ya. Saya pakai yang ini. Fontsnya default saja, enggak apa-apa. Ini yang penting ya, ini jangan dirubah setelannya. Ini biarkan saja seperti ini semua. Jadi ini noise juga. Setelah itu MAC address-nya juga dibiarkan saja. Kalau udah semua tinggal klik OK. Oke, ini untuk browser pertama ya. Sekarang kita bikin lagi browser kedua. Tadi pakai Chrome, sekarang kita pakai Firefox ya. Saya pakai Firefox 114 di sini. Untuk Windows ya, all Windows. Kita pilih saja di sini Firefox Windows, user agentnya pilih user agent yang berapa ya? Pakai ini aja dulu, 112 juga. Oke, jadi Firefox Windows dengan user agent 112. Oke, setelah itu scroll lagi. Nah, kita pilih lagi proxy-nya. Di sini kelihatan proxy yang kita pakai tadi sudah muncul ya. Ini satu, yang ini yang belum kepake. Ini masih 0, berarti kita pakai yang 0 ini lagi. Kita klik, setelah itu advance lagi. Kita replace WebRTC-nya. Setelah itu untuk layarnya kita pilih yang kecil aja. Oke, setelah itu semuanya udah. Tinggal kita cek ke bawah MAC address-nya udah muncul juga ya. Ini MAC address-nya, kita pilih OK. Oke. Nah, sekarang kita udah punya dua profile di sini ya. Kita buka salah satunya dulu, kita buka satu-satu. Ini karena pakai RAM 4 ya, Core 2 jadi agak-agak lelet ya. Tapi tidak masalah. Kita coba saja ya. Tunggu. Oke, ini browser pertama udah kebuka ya. Sekarang kita buka lagi browser kedua. Oke, untuk browser kedua sudah kebuka ya. Jadi ada dua browser di sini yang kita akan pakai untuk push dolarnya ya. Oke. Ini satu dan satu lagi nih ya. Kita kecilkan dulu layarnya nih. Oke. Oke, udah ya. Nah, kalau misalnya masih ragu, boleh kalian cek di Pixel Scan. Hasilnya nanti bentuknya seperti apa? Apakah hijau semua? Ataukah masih ada yang merah?
Oke, inkonsisten untuk yang ini ya, untuk posisi di bagian Firefox-nya. Kalau kita pakai Firefox dia masih kena di sini. Ya, tapi untuk fingerprintnya nggak bermasalah. Kita akan coba ganti. Tapi kalau untuk yang di Chrome-nya ini aman-aman saja ya. Ini semuanya konsisten. Oke, sekarang kita akan ganti. Yang ini kita akan ganti. Modify saja. Oke. Sorry, kita hapus saja, kita delete, kita ganti saja pakai Chrome semua ya. Oke. New profile. Kita pakai Chrome 111, Windows-nya kita pakai Windows 10. Terus user agent-nya kita pakai yang 111 ya. Jadi berbeda ya. Kita pakai proxy. Kita replace. Kita ambil layar yang lain lagi. Oke, kita klik OK. Jadi ada dua browser ya. Untuk Firefox kayaknya tidak bisa dipakai ya. Nanti pixel scan-nya akan jadi warna merah ya. Inkonsisten. Sekarang kita coba untuk pakai ini lagi. Oke, ini sudah konsisten ya. Jadi kita pakai browser Chrome dua-duanya, tapi beda di user agent. Ini user agent 11, ini user agent 12. Oke. Jika sudah, jangan lupa kita harus clear history. Ini penting sekali karena penelusuran kita itu sebenarnya disimpan oleh Google ya. Jadi memang ini semuanya harus dihapus. Kita hapus dulu history. Karena kalau kita ngecek pixel, scan, where, dan segala macam, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya. Nanti hasil kita akan dianggap spam oleh YouTube. Oke, ini sudah selesai. Nah, oke, selanjutnya kita akan sign in Gmail ya. Kita akan sign in Gmail. Jadi kenapa? Jadi memang sekarang itu harus login. Nah, email apa sih yang harus kita pakai? Oke. Nah, kita sebenarnya bisa pakai email yang murah. Ya. Kita akan pakai email murah aja. Tidak usah yang mahal-mahal. Yaitu email dari G Suite. Apa itu Gmail G Suite? Gmail G Suite itu adalah Gmail yang ada domain-domainnya ya. Enggak gmail.com, tapi ada nama khusus. Kayak gini ada Jonin 04 ya. Jadi posisinya dengan email-email seperti ini kalian bisa pakai untuk nge-push. Ya. Ini saya sudah beli dan ini harganya termasuk murah ya. Satu email itu cuma 300 perak. Jadi tinggal kita sign in saja dan ini bisa kalian pakai beberapa kali. Tapi dengan syarat ya, misalkan hari ini pakai 3 hari lagi baru bisa dipakai. Jangan besoknya langsung dipakai lagi, nggak boleh. Jadi hari ini dipakai, 3 hari kemudian baru bisa dipakai lagi ya. Oke.
Sekarang kita sign in dulu. Ini sudah saya pernah pakai juga ya. Oke, sekarang kita sign in dulu ke akun Gmailnya. Dan ini nanti nggak akan minta nomor verifikasi ya. Ini enaknya kalau pakai email G Suite ya. Kalau email G Suite ini enak sekali karena dia nggak minta nomor verifikasi. Belinya di mana? Boleh beli di Shopee, ada banyak kok. Oke, kalau sudah, misalnya udah login, ya, ada beberapa settingan yang perlu kalian rubah. Yang pertama itu adalah bahasa ya. Kadang-kadang email G Suite itu tersetting bahasa Indonesia. Jadi kalian harus rubah dulu bahasanya di sini ya. Di manage your Google account. Ini kebetulan sudah pernah saya pakai dan sudah saya rubah ya. Jadi di sini kalian harus rubah dulu bahasanya di bagian personal info. Di bahasa yang ini ya, di language. Oke, nah ini ya. Nanti kalian rubah jadi bahasa Inggris, ya. Inggris United States. Oke, kalau sudah dirubah, kalian juga perlu, misalkan udah pakai ya, ini kan karena sudah dipakai, jadi kita harus perlu hapus history YouTube-nya juga. Hapus history YouTube-nya. Kalau misalnya kalian sudah pernah pakai dan itu harus dihapus history YouTube-nya. Ya. Kita akan hapus. Deleting. Hapus history. Oke, saya dismiss dulu. Kita delete ya. Delete all time. Delete. Kita copy lagi, paste. Itu kita delete. Ini kalau sudah pernah terpakai. Oh iya, satu lagi, history YouTube-nya harus hidup ya, jangan sampai mati. Oke, ini sudah. Sekarang kalau sudah selesai, kita akan buka YouTube-nya. YouTube. Nah, gimana cara mutarnya yang benar? Oke, sekarang sebenarnya cara mutar itu sangat beragam ya. Ada yang bilang harus pakai kata kunci, ada yang bilang dari halaman channel, ada yang bilang dari rekomendasi, dan itu sebenarnya bebas saja. Karena kalau saya sendiri biasanya langsung aja ke halaman channel, kalau biasanya seperti itu ya. Saya langsung biasanya ke halaman channel. Oke, kita buka lagi. Oke. Oke, ini channelnya ya.
Oke, sekarang gimana cara playnya? Oke, cara playnya sebenarnya sangat gampang. Rute di cara mainnya. Video pertama itu cukup di view saja. Perlu skip iklan nggak? Ya silahkan saja di skip iklan. Jadi biasanya saya itu visit iklan di video kedua ya. Oke, contohnya saya akan play yang ini, mana ya? Yang mana? Yang ini ya. Saya akan play yang ini satu. Terus yang ini saya play lagi yang mana nih? Oke, sebentar. Ini agak nge-lag karena saya pakai RAM yang kecil ya, nggak pakai RAM gede. Oke, ini video pertama. Oke, nah di video pertama ini kita harus cek juga. Nah, ini di skip juga nggak masalah sebenarnya. Ya, kita skip saja iklannya nih, nggak masalah. Kita skip iklan, terus kita scroll ke bawah. Kita harus lihat posisi apakah ada video kita yang lain. Oke. Ini kan ada video kita yang lain. Nah, biasanya setelah 4 menit video pertama yang kita putar, itu akan saya play lagi di video kedua yang ada di rekomendasi. Nah, video kedua yang rekomendasi ini akan saya visit iklannya. Nah, iklan mana yang akan saya klik? Itu biasanya iklan display yang ini ya. Ini yang akan saya klik. Ya, saya akan klik bagian yang ini. Terus kalau misalkan video kalian banyak, nah ini enaknya kalau video banyak, ini kita klik di sini. Di bagian ini biasanya muncul ya kalau video kita banyak, kita klik. Kalau kita klik, nah ini akan muncul semua video-video kita. Jadi kita nggak repot lagi cari video mana yang akan kita putar ya. Contohnya ini, nah ini kebetulan nggak muncul ya. Yang ini yang muncul, ini nggak muncul ya. Jadi tinggal kita pilih. Nah nanti setelah 3 menit, 3 menit berjalan, baru kita akan putar video kedua. Nah berapa video yang akan kita tonton? Silakan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau biasanya kalau saya itu cuma 3 video ya. Jadi 2 untuk view, 1 untuk visit iklan. Jadi mainnya tipis-tipis saja. Dan usahakan browsernya beragam ya, jangan hanya satu. Jadi kalau misalkan ada pakai Windows, tambahkan lagi pakai browser apa itu, browser iOS dan segala macam. Oh ya, ini saya stop dulu, saya tunggu 3 menit ya. Setelah itu nanti baru saya putar video kedua. Oke, saya stop dulu videonya. Oke, ini udah 4 menit ya. Kita akan putar video kedua. Oke, saya putar yang ini aja. Terus yang ini sudah berapa menit? 3 menit ya, kita putar lagi. Yang ini. Jadi biasanya saya visit iklan itu dari rekomendasi ya. Tapi kalau kalian punya cara tersendiri ya, mau modifikasi silakan saja, dan juga perlu kalian tahu bahwa yang namanya YouTube itu punya cara tersendiri untuk mendeteksi hal-hal yang bersifat fraud ya. Jadi jangan sampai kalian tidak siap mental ya, harus siap mental juga ini. Oke, selanjutnya iklan mana yang saya klik? Oke, inilah yang akan saya visit iklannya ya. Yang ini ya. Nah, itu di menit berapa? Biasanya di menit ketiga atau menit keempat baru saya akan visit iklannya. Oke, saya pause lagi videonya. Oke,
Oke, ini udah berapa? Nih, sudah 3 menit ya, anggap 3 menit aja lah. Oke, sekarang visit iklan ya. Gimana cara visit iklannya? Ya tinggal di visit saja, diklik saja. Ya, tinggal diklik. Kalau sudah diklik, ya oke. Ini jangan lupa untuk standby di posisi bagian iklannya. Ini harus di scroll-scroll. Jadi harus ada aksi juga. Contohnya ini ya, ini ada tulisan 4 menit ya. Jadi ini 4 menit dibaca. Jadi ini memang wajib 4 menit ini dibaca nih. Ya, sama seperti ini juga. Berarti ini juga 4 menit dibaca ya. Ada tulisannya nih 4 minute read. Nah, ini juga 4 menit. Jadi harus di scroll-scroll. Nah, biasanya saya itu menggunakan automatic mouse record untuk scroll-scroll, membantu scrolling ya. Contohnya ini saya record dulu, terus saya scroll-scroll dikit-dikit ya. Jadi seolah-olah memang kita itu membaca ya. Jadi ini tetap bergerak sampai posisi bagian ke bawah ya. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi ini saya repeat sampai 4 menit misalnya atau 3 menit aja ya. Repeat for 3 minutes ya. Oke, setelah itu tinggal saya klik play. Nanti dia akan scroll-scroll selama 4 menit tadi ya. Jadi seolah-olah dia akan membaca ya. Itu. Jadi seperti itu saja caranya untuk ngepush dolar ya. Ini saya scroll dulu sampai bawah ya. Setelah itu balik lagi ke video tadi. Ini akan tetap masih jalan. Nah, kalau masih jalan juga, tinggal kita play lagi video selanjutnya. Oke. Nah, video selanjutnya silakan bebas saja pilih yang mana. Jadi intinya adalah 3 view 1 visit ya. Jadi nanti tayangannya akan lebih banyak ya. Jadi tinggal di play lagi video kita yang ada di rekomendasi ini. Nah, kalau misalkan di rekomendasi nggak muncul gimana bang? Ya kembali saja ke halaman channel. Jadi saran saya perbanyaklah video yang bagus-bagus supaya bisa muncul di rekomendasi. Kualitas konten tetap harus dijaga ya. Jadi supaya videonya tetap dapat traffic murni juga. Jadi mungkin itu aja dari saya untuk push dolarnya. Jadi ini full lengkap ya trik push dolarnya yang dipakai kebanyakan orang saat ini. Jadi intinya adalah menggunakan Ads Power, cara nge-view dan juga menggunakan email G Suite. Email G Suite-nya jangan lupa setting bahasa dan historinya juga harus diaktifkan. Oke, sampai jumpa lagi dan jangan lupa subscribe ya. Channel cara membuat ini udah lama sekali tidak upload. Bye bye.